Selamat datang, pada kali ini kami akan menjelaskan tentang resiko dan struktur jangka suku bunga beserta bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia di tengah pandemi virus corona. Untuk pertama, kami akan menjelaskan tentang resiko dan struktur jangka suku bunga. Resiko, likuiditas, dan pajak pendapatan bunga berperan dalam menentukan struktur resiko tingkat bunga. Pertama, struktur tingkat bunga akan dianalisis pada obligasi dengan waktu jatuh tempo yang sama mempunyai tingkat bunga yang berbeda. Hubungan antara tingkat bunga obligasi dengan waktu tempo yang sama disebut struktur resiko tingkat bunga. Yang kedua, struktur tingkat bunga pada obligasi dengan waktu jatuh tempo yang berbeda dan mempunyai tingkat bunga yang berbeda. Hubungan antara tingkat bunga obligasi dengan waktu jatuh tempo yang berbeda disebut struktur tingkat bunga. Ada dua alasan dibalik mengapa obligasi memiliki tingkat bunga yang berbeda. Pertama, struktur resiko. Obligasi dengan jatuh tempo yang sama tetapi resiko berbeda. Ada tiga faktor penentu, yaitu resiko default, yang kedua likuiditas, dan yang terakhir pertimbangan pajak penghasilan. Yang kedua ada istilah struktur, di mana obligasi dengan resiko yang sama tetapi jatuh tempo berbeda. Ada tiga teori. Yang pertama teori ekspektasi, yang kedua teori pasar tersegmentasi, dan yang ketiga teori premi likuiditas atau habitat yang disukai. Berikut terdapat grafik struktur resiko. Melihat grafik di atas, kita akan melihat struktur resiko. Obligasi BAA memiliki hasil tertinggi dan obligasi negara atau pemerintah terendah. Suku bunga pada tagihan perusahaan versus treasury bergerak sangat erat meskipun ada perbedaan, terutama pada saat krisis tahun 1980 dan 2008. Penyebarannya mungkin sama setinggi 2 poin persentase. Semakin tinggi resikonya, semakin banyak kompensasi yang ingin dipegang investor obligasi dan semakin tinggi hasilnya. Selama resesi, ada peningkatan kualitas sehingga permintaan untuk obligasi korporasi menurun. Permintaan kurva ke kanan, harga lebih rendah, hasil lebih tinggi. Sementara permintaan untuk obligasi meningkat. Kurva permintaan ke kiri, kenaikan harga dan hasil lebih rendah. Spread hasil antara IC min IT disebut sebagai premi resiko. Ikatan dengan resiko gagal bayar akan selalu memiliki premi resiko positif, dan peningkatan resiko default akan meningkatkan premi resiko. Resiko default. Lembaga pemeringkat kredit adalah perusahaan penasehat investasi yang menilai kualitas perusahaan dan obligasi daerah dalam hal probabilitas gagal bayar dari AA ke C atau D. Obligasi dengan peringkat di bawah BAA bersifat spekulatif dan disebut junk bond. Likuiditas. Semakin liquid suatu aset, semakin diinginkan. Jika obligasi korporasi menjadi relatif kurang liquid, obligasi treasury selalu liquid menjadi lebih menarik, yang merupakan faktor lain meningkatkan premi likuiditas. Lebih akuratnya, premi harus disebut sebagai resiko dan premium likuiditas, tetapi konvensi menyatakan bahwa itu disebut premi resiko. Pajak penghasilan. Di Amerika Serikat, obligasi bebas pajak. Oleh karena itu, mungkin adalah membayar obligasi lebih sedikit setelah pajak dibandingkan dengan obligasi daerah, meskipun hasilnya lebih tinggi. Ini akan membuat obligasi daerah relatif lebih menarik. Jika pajak diturunkan, pemotongan pajak oleh pemerintahan, tagihan treasury menjadi relatif lebih menarik, yang mengurangi permintaan dan meningkat pada obligasi treasury. Struktur jangka. Kurva hasil adalah plot obligasi dengan jatuh tempo yang berbeda, tetapi memiliki resiko, likuiditas, dan pertimbangan pajak yang sama. Mereka dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Apabila kurva miring ke atas, berarti tarif jangka pendek kurang dari tarif jangka panjang. Apabila kurva flat, berarti tarif jangka pendek sama dengan tarif jangka panjang. Apabila kurva terbalik, berarti tarif jangka pendek lebih besar dari tarif jangka panjang. Ada 3 fakta empiris penting.
Yang pertama, suku bunga obligasi dengan jatuh tempo berbeda-beda bergerak seiring waktu. Yang kedua, ketika suku bunga jangka pendek rendah, kurva imbal hasil lebih cenderung naik kemiringannya. Ketika suku bunga jangka pendek tinggi, kurva imbal hasil lebih cenderung menurun ke bawah. Yang ketiga, kurva hasil hampir selalu miring ke atas. Berikutnya, Anda dapat melihat dua grafik. Yang pertama adalah grafik pergerakan suku bunga dari waktu ke waktu pada sekuritas pemerintah Inggris dengan jatuh tempo yang berbeda pada tahun 1982 sampai dengan tahun 2011. Yang kedua adalah grafik obligasi pemerintah Amerika pada tahun 1950 sampai dengan tahun 2010. Tingkat suku bunga dalam perekonomian. Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha. Para pengusaha akan melaksanakan investasi yang mereka rencanakan hanya apabila tingkat pengembalian modal yang mereka peroleh melebihi tingkat bunga. Dengan demikian, besarnya investasi dalam suatu jangka waktu tertentu adalah sama dengan nilai dari seluruh investasi yang tingkat pengembalian modalnya adalah lebih besar atau sama dengan tingkat bunga. Selanjutnya adalah bagaimana pengaruh tingkat suku bunga saat ini terhadap perekonomian Indonesia. Maret 2020 Indonesia mulai terdampak virus corona. Pemerintah pusat mulai menghimbau seluruh warga untuk melaksanakan aktivitas di rumah, seperti bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Kemudian bagaimana pengaruh virus corona ini terhadap tingkat suku bunga Indonesia? Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 18-19 Maret 2020 memutuskan untuk menurunkan Bank Indonesia 7-DI reverse repo rate sebesar 25 basis point BPS menjadi 4,5% dari sebelumnya 4,75%. Sementara suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 5,25%. RDG memutuskan untuk menurunkan Bank Indonesia 7-DI reverse repo rate sebesar 25 BPS menjadi 4,5%. Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan perkiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang aman, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya wabah corona. Saat ini pemerintah terus memantau kondisi ekonomi dunia karena dampak penyebaran corona. Dia mengakui virus corona telah menekan sejumlah mata uang di dunia termasuk rupiah di Indonesia. Sebelumnya keputusan Bank Indonesia sudah diprediksi sejumlah ekonom. Pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira memperkirakan Bank Indonesia akan kembali memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis point atau 0,25%. Penurunan suku bunga ini bisa menjadi stimulus tambahan bagi sektor real setelah dua vitamin yang dikeluarkan pemerintah. Beberapa langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi dampak dari virus corona ini adalah menurunkan Bank Indonesia 7-DI reverse repo rate sebesar 25 BPS menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 5,50%. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya wabah corona. Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi saat wabah virus corona. Terima kasih atas perhatiannya. Goodbye and see you next time.